persoalannya adalah si pemohon tidak mau. Pemohon dan hakim pemutus sampai dengan tanggal 31 Mei pada akhirnya memutus kita pilot dengan alasan bahwa nilai ini masih ada perdebatan. Memang undang-undang kepailitan itu mendesain kalau bisa tanggung jawab itu selesai di pihak yang memiliki tanggung jawab, jangan turun ke ahli waris. Kenapa hakim memutuskan itu? Bang, ini kalau kita ngomong di pengadilan kita, Bang, banyak Bang kejadian yang begini, Bang. Ini jujur, ini kita buka di Akbar Faisal Unsensor gitu, Bang. Ini tampaknya episode yang berbeda di Akbar Faisal Unsensor. Selama ini kan kita bicara tentang politik. Tapi kali ini saya akan berbicara tentang hukum. Beberapa sih kita bahas tentang hukum dulu pada beberapa orang. Cuman ini agak unik. Pertama karena menyangkut dengan sebuah perusahaan besar yang mendekati senja. Bahkan sudah digugat pilot. Yang kedua adalah orang-orang yang bertarung di dalamnya, bahkan sampai pada generasi ketiga itu nama-nama yang beken. Bahkan yang pertama itu, generasi pertamanya itu luar biasa. Dalam hal ini adalah almarhum Bapak Syarnubi Said. Saya masih kecil sudah mengenal orang itu meskipun nama karena beliau sangat aktif di PSSI, sebuah nama besar lah. Yang ketiga kasusnya sendiri. Dan jujur agak rumit. Sampai-sampai kemudian kita harus membawa dokumen setebal ini. Saya yakin tidak dibaca semuanya, siapa juga yang mau baca setebal ini kan. Itulah kemudian alasannya, kemudian kami memutuskan oke, kita angkat masalah ini. Karena kami harus membuka sesuatu di sini bahwa kami menerima surat, telepon, dikunjungi bahkan secara langsung dari berbagai pihak, dari berbagai kalangan yang ingin membicarakan kasusnya. Mulai dari kasus yang besar sampai urusan yang kecil-kecil. Saya tidak boleh menggunakan ece-ece, kecil-kecil, tapi itu menyangkut dengan keadilan. Adalah sesuatu yang wajar jika kemudian kami sedikit agak agak minggir dari frame utama kami. Selama ini di politik, sekarang kita bicara tentang hukum. Itu pembukaannya. Selanjutnya adalah kasusnya apa sih sebenarnya. Ini menyangkut tadi 3 poin yang saya sebutkan itu. Ini menyangkut dengan sebuah perusahaan besar sekali. Pertama saya di Jakarta tahun 92 akhir. Dulu saya pernah tinggal di daerah Warung Buncit itu. Kalau melewati daerah itu dulu naik bus masa-masa awal saya di Jakarta dari Makassar, saya pernah membayangkan hebat ya kalau bisa kerja di tempat seperti ini. Gedungnya besar sekali. Mereka adalah ATPM kalau saya nggak salah istilahnya ya. ATPM mobil Mitsubishi untuk Indonesia. Sebuah perusahaan di Makassar bernama Bosowa, punyanya sahabat saya, Erwin Aksa dan Solihin Aksa. Keluarga Aksa Mahmud itu menjadi distributor mereka untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Jadi kasusnya adalah ada sebuah perusahaan bernama Kramayuda 3 Berlian di mana pemiliknya itu Pak Syarnubi Said, pemegang saham terbesar, itu membuat akta 78 kita sebutnya 78 itu kepada 4 orang. 3-nya itu adalah kerabatnya langsung, yang satunya itu adalah sahabatnya. Almarhum Makmunah Rashid, kemudian almarhum Abi Hasan Said, kemudian almarhumah Nuni Asmuni Said, dan almarhumah Sri Kandi Jafar Said. 3 itu adalah iparnya, yang satunya itu adalah sahabatnya. Isi perjanjian itu adalah memberikan bonus sebesar 18%. Ya, ditandatangani pada tanggal 20 April 98. Apa alasannya? Sejujurnya saya belum terlalu pasti juga. Nanti kita tanya kepada 2 orang tamu saya ini. Kemudian ternyata dalam perjalanannya almarhum Pak Syarnubi itu hanya punya 1 orang anak bernama Pak Eka Rasa Putra Said, anak tunggal, di mana beliau memiliki istri
Rosita Binte Puteh dan anaknya juga anak tunggal Eri Risli. Keduanya sekarang berposisi sebagai warga negara Singapura. Ternyata sejak meninggalnya Pak Bursa Syarnubi tahun 2001 dan kemudian diikuti dengan meninggalnya anak tunggalnya Pak Eka Rasya Putra ini, maka kemudian terjadilah problem ini. Singkat cerita, tampaknya nanti kita tanya pada narasumbernya, tampaknya bonus itu tidak lagi terbayarkan. Nah, maka kemudian ahli waris dari 4 orang yang disebutkan di dalam akta pemberian bonus ini, saya ulangi lagi, saya sebutkan dengan pelan. Akta pemberian bonus dalam bentuk akta 78. Jadi pemberian bonus loh ya. Soal bonus itu bagaimana diberikan, apakah melalui RUPS, persetujuan dan seterusnya, kita tanya nanti pada narasumbernya. Nah, 4 orang ahli waris dari yang tersebutkan namanya di dalam akta itu melakukan PKPU alias gugatan kepada istrinya Pak Eka alias menantunya Pak Syarnubi dan cucunya Pak Syarnubi alias anaknya Pak Eka. Dalam hal ini adalah Eri Risli. Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan begini. Saya sudah tuliskan karena ini menyangkut hukum. Jadi kita harus hati-hati. Apakah ahli waris dapat di PKPU sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU? Yang kedua, apakah warga negara asing dapat di PKPU atau dipailitkan? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ini bisa menjadi jurisprudensi dalam kasus hukum kita. Yang ketiga, apakah syarat PKPU sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi dalam kasus ini? Yang keempat, apa tanggapan terkait penetapan hakim pengawas tanggal 18 Desember 2023 yang menolak tagihan? Dan masih banyak pertanyaan yang lain. Kan? Panjang pembukaannya kan karena menyangkut soal hukum. Harus jelas. Nanti para penonton saya bertanya, Pak Akbar, apa sih yang Anda bahas? Maka kemudian itulah penjelasannya. Untuk itu saya mengundang 2 orang tamu saya. Yang pertama adalah Damian Renjaan, kuasa hukum Ibu Rosita Binte Puteh dan Eri Risli bin Eka Rasya Putra sebagai termohon. Yang kedua adalah ini supaya berimbang kita punya perdebatan ya. Teddy Anggoro, seorang ahli akademisi hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga pakar hukum kepailitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebenarnya kami telah mengundang para penggugat, para pemohon. Tapi ternyata sampai acara ini kami laksanakan, taping ini kita laksanakan, tidak ada respon. Kami telah mengirim surat kepada para pihak, itu ada nama-namanya di situ. Kita telah tujukan kepada nama-nama yang disebutkan sebagai pemohon itu, tapi tidak ada tanggapan. Agar kemudian ini berimbang, maka kemudian kami tampilkan ini. Jangan sampai kemudian dikatakan, oh ini ada apa? Kenapa kemudian si pihak penggugatnya itu atau pemohonnya tidak dihadirkan? Kami sudah mencoba, tapi ternyata gagal. Oke, saya ke Pak Damian dulu. Pak Damian, ya. Saya pun juga bosan mendengarkan pembukaan saya. Ya. Tapi kan begitu deh, tidak bisa salah kita. Ya. Karena orang bingung bro, saya bilang tadi, ini podcastnya Pak Akbar kok tiba-tiba bicara tentang hukum. Ya. Ada banyak penjelasan tadi. Ya. Pertanyaan pendeknya, sebenarnya ini kasus apa bro? Sebenarnya menurut kami, ya ini kasus yang sebenarnya sederhana, seharusnya sederhana apabila pihak pengadilan itu bisa bertindak, dalam hal ini majelis hakim bisa bertindak objektif. Oh, ada gugatan kepada majelis ya? Enggak, maksud kami adalah bahwa seharusnya permasalahan utang piutang itu berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proses PKPU itu harus memenuhi syarat bahwa utang yang dituduhkan itu atau dimohonkan itu adalah sifatnya sederhana. Oke. Nah, dalam kasus ini menurut kami sangat tidak sederhana, tidak memenuhi ketentuan syarat dalam Undang-Undang Kepailitan. Kenapa dibilang tidak sederhana? Karena yang dituduhkan atau para termohon PKPU yang saat ini sudah berada dalam pailit itu kan semuanya adalah ahli waris
dari almarhum Pak Eka. Sedangkan akta itu ditandatangani oleh Pak Syarnobi. Ya kalau kita lihat alur ini, maka Pak Eri khususnya ini adalah sebenarnya kan generasi ketiga. Ya. Itu makanya menurut saya kasus ini kasus sederhana yang dibuktikan agak sulit pembuktiannya. Karena bagaimana mungkin dua generasi di bawahnya diminta untuk bertanggung jawab terhadap apa yang tidak dilakukannya sama sekali. Bagus ini, tunggu dulu. Ya. Sayangnya kami tidak bisa menampilkan bunyi dari akta pemberian bonus itu. Ya. Pertanyaannya pada bagian ini yang Anda sampaikan tadi, apakah di dalam akta pemberian bonus itu, akta 78 itu disebutkan bahwa saya Syarnobi Said atas nama Kramayuda 3 Berlian memberikan atau akan membagikan bonus sebesar 18% dari total keuntungan kepada nama-nama ini. Artinya dengan logika itu orang-orang ini mengatakan bahwa oh iya berarti kan selama ada yang namanya Kramayuda 3 Berlian yang kebetulan didirikan oleh Pak Bursa, maka itu juga mereka masih beranggapan bahwa bonus ini atau akta ini masih on. Ya, memang kalau berdasarkan pertimbangan hakim di dalam pasal 9 memang dinyatakan bahwa perjanjian itu berlaku sampai ke ahli waris. Ya, itu jelas ada. Tetapi yang menjadi poin terpenting di sini adalah dalam perjanjian itu kan ada term and condition-nya, ada ketentuan dan syarat. Apa itu? Pertama, bahwa pembayaran ini hanya dilakukan untuk tujuan kesejahteraan dari pihak kedua, ya, pihak kedua dalam perjanjian ini. Pak Makmunar dan kawan-kawan yang notabene sampai saat ini mereka juga sudah meninggal. Jadi para pihak yang menandatangani perjanjian ini sebenarnya sudah meninggal semuanya. Sekarang ini generasi kedua mereka gitu ya. Nah, poin terpenting adalah untuk kesejahteraan. Berbicara tentang kesejahteraan, pemberian kesejahteraan ini tentunya kan bisa bermacam-macam. Dan yang menjadi persoalan saat ini adalah karena ibu dan anak ini Pak Eri dan Bu Rosita selama ini selalu kan lebih banyak menghabiskan waktu di Singapura, sehingga mereka sama sekali tidak tahu pelaksanaan dari akta ini, bahkan tidak pernah terlibat mereka dalam perusahaan ini. Nah, itu yang menjadi poin penting. Tapi kenapa ya mereka yang dijadikan kenapa mereka harus diminta gitu pertanggungjawaban? Syarat yang kedua adalah bahwa akta ini, pemberian bonus ini diberikan sepanjang almarhum Pak Syarnobi masih menjadi pemegang saham mayoritas. Ya, sedangkan beliau sudah meninggal dari tahun 2001. Terus yang ketiga, pemberian bonus ini dilakukan sepanjang perseroan Kramayuda ini memperoleh keuntungan dan akan diusahakan, ya kalimatnya akan diusahakan diberikan setiap tahun. Nah, artinya apa? Artinya bahwa di dalam proses ini pembuktiannya sangat tidak sederhana karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang benar sudah ada penetapan ahli waris. Mereka ini adalah ahli waris apa belum? Pada saat putusan di tanggal 7 September, Ibu Rosita dan Pak Eri ini belum memperoleh penetapan ahli waris. Oh gitu. Itu persoalan pertama. Kapan mereka mendapatkan penetapan ahli waris? Mereka baru memperoleh pada Februari kemarin, 2024 kemarin. Artinya baru dapat penetapan itu, tapi sudah ada putusan dari putusan. Seolah-olah mereka PKPU itu ya? Betul. Seolah-olah mereka dipaksa bertanggung jawab. Ini menarik kasus ini sebenarnya ini. Tunggu dulu, saya pengen tahu. Berapa besar sih sebenarnya yang nilai uang yang sedang kita bicarakan ini? Ya, pada akhirnya nilai di putusan yang disebutkan di putusan sehingga perlu untuk verifikasi proses PKPU adalah sekitar 541 miliar. 541 miliar. Oh iya, memang uang besar sih. Ya. Nah, tadi kita balik lagi. Persoalannya adalah ini kedua ibu dan anak ini tidak tahu sama sekali. Kemudian ada term and condition dalam perjanjian yang harus dilaksanakan, yang harus dipertimbangkan oleh hakim, tapi sama sekali tidak dipertimbangkan, dan pada akhirnya kedua ibu dan anak ini berada dalam proses PKPU. Nah, itu menjadi persoalan pertama. Kemudian balik lagi, akhirnya ibu dan anak ini harus mengikuti proses ini. Dalam proses PKPU ada yang namanya verifikasi. Artinya setiap pihak yang merasa bahwa punya utang harus menagih. Kenapa dia harus mengikutinya? Bukankah dia warga negara Singapura? Ya, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban beliau tunduk pada hukum Indonesia. Oh enggak dong.
Dia warga negara Singapura. Ya, betul. Kenapa dia harus ikut pada proses di mana kemudian dia tidak punya kewajiban konstitusional untuk itu? Karena beliau adalah ahli waris. Beliau adalah ahli waris yang sah. Itu tidak bisa dipungkiri. Satu kasus lagi perlu kita bicarakan ini. Itu tidak bisa dipungkiri, status beliau adalah sebagai ahli waris. Nah, sehingga beliau harus tunduk pada proses ini, harus mengikuti. Nah, yang menjadi perhatian adalah ketika proses PKPU ini berjalan, ketika dimulai lagi dengan verifikasi, artinya pihak yang para kreditur mendaftarkan tagihannya, kemudian diproses oleh pengurus dan kemudian ada hakim pengawas yang mengawal proses ini. Nah, di bulan Desember 2023 kemarin, itu setelah proses verifikasi, kita menolak tagihan. Nah, kita menolak tagihan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, maka apabila ada perselisihan tagihan yang menyelesaikan adalah hakim pengawas. Siapa hakim pengawas ini? Hakim pengawas adalah hakim yang diangkat oleh hakim pemutus ini sendiri. Nah, tanggal 18 Desember kemarin, hakim pengawas mengeluarkan penetapan menolak tagihan dari para kreditur ini. Seharusnya final secara aturan hukum. Menolak. Artinya tagihan. Final and binding. Final and binding seharusnya. Nah, nanti kita tanya kepada ahlinya gitu. Menurut Anda itu harusnya final and binding ya? Ya. Tapi kemudian para kreditur ini mengajukan proses banding berdasarkan pasal 68 Undang-Undang PKPU dan Pilot dan PKPU. Nah, padahal pasal itu sama sekali itu pasal yang berlaku dalam proses kepailitan yang kalau kita lihat itu tidak berlaku di proses PKPU ini. Karena seharusnya kan ada kalimat bahwa mutatis mutandis. Ya, tapi akhirnya di tanggal 16 Desember kemarin secara mengejutkan ya, putusannya apa? Putusan hakim pemutus membatalkan lagi penetapan hakim pengawas yang sebelumnya dan menyuruh melanjutkan proses PKPU ini. Sekarang lanjut. Nah, ini ceritanya belum selesai sampai di sini. Kemudian setelah itu kita mengikuti proses verifikasi. Makanya kita mengajukan yang namanya penetapan ahli waris supaya ibu dan anak ini bisa tahu benar nggak sih selama hidup almarhum Pak Eka ini melakukan pembayaran kepada para pemohon PKPU atau para kreditur ini. Nah, ternyata di bulan April setelah melakukan pengecekan di Bank Bukopin, bulan April 2024 kemarin ya. Jadi pasca penetapan ahli waris di Februari 2024, kemudian mereka mengajukan permohonan ke beberapa bank, diantaranya Bank Bukopin untuk mengeluarkan mutasi rekening almarhum yang tercatat di antaranya Bank Bukopin. Nah, yang menariknya adalah ketika dilakukan pengecekan ternyata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 ada aliran dana dari almarhum Pak Eka kepada sebagian besar dari para pemohon PKPU atau para kreditur ini sebesar 232 miliar. Tunggu dulu. Kata sebagian besar itu artinya tidak semua ahli waris mendapatkan aliran dana? Iya, memang tidak semua. Siapa yang dapat, siapa yang tidak? Sebagian besar dari para pemohon PKPU ini pemohon PKPU 1 atau kreditur 1 sekitar 500 juta. Terus kemudian yang terbesar adalah di pemohon PKPU 2 sampai dengan pemohon PKPU 3. Sehingga totalnya 232 miliar. Ya. Selama dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Berarti 12 tahun ya? Iya, selama 12 tahun. Kan 2022 almarhum Pak Eka meninggal. Nah, fakta itu kemudian dijadikan dasar oleh kita untuk merubah yang namanya daftar piutang tetap yang sudah ditetapkan oleh tim pengurus yang mengurus proses ini. Nah, kemudian tim pengurus ini tidak mau melaksanakan itu. Akhirnya hakim pengawas sesuai kewenangannya mengeluarkan penetapan lagi. Ini Bang, jadi ada 2 penetapan nih. Penetapan kedua menetapkan bahwa daftar piutang tetap adalah sebesar 132 miliar. Jadi nilai final utang dalam proses ini adalah 132 miliar. Ya. Itu menjadi tanggung jawab? Itu menjadi tanggung jawab dari ibu dan anak ini selaku debitur. Dan Anda mengakui itu? Kita mengakui itu. Kita tunduk, kita menyatakan tunduk. Ini menarik bagi saya gitu ya. Di satu sisi Anda menolak pada bagian pertama, tapi di sisi lain mengakui utang itu. Ya, karena pertama tadi kita bilang bahwa di putusan PKPU seharusnya tidak ada, tapi kita harus mengikuti proses ini kan, Pak. Bukan, maksud saya tadi itu kan ini sebelum saya ke ke Mas Teddy. Ya. Ada kan banyak gugatan kita tadi. Saya juga akan bertanya itu. Ya. Boleh nggak sih seseorang yang warga negara asing di PKPU? Ya. Yang kedua, dia belum jadi ahli waris pada saat ada keputusan pertama itu. Ya.
Yang ketiga dia nggak ngerti apa-apa tentang seluruh proses bisnis di Kramayuda. Ya. Yang keempat bla bla banyak masalah. Tapi kenapa di ujungnya Anda mengakuinya? Karena kita punya bukti bahwa sebenarnya kan ada pembayaran yang dilakukan dan proses ini harus berjalan. Proses hukum kan tidak mungkin berhenti. Kita harus mengikuti proses ini supaya kita Artinya tahu kebenarannya. Anda berniat baik mengatakan ya sudahlah kita ada utang kita akan bayarin. Ya. Tapi hanya sekitar 132 miliar. 132 Bukan miliar. dalil kita, tapi itu kan dari penetapan hakim pengawas yang mengikuti proses ini, proses PKPU ini. Oke. Dan Anda setuju pada angka itu? Pada saat itu ketika hakim pengawas menyatakan itu, kita langsung minta untuk kita mau bayar dan kita mencabut proses PKPU ini. Lah terus apa masalahnya sekarang? Mereka tidak mau. Persoalannya adalah Si pemohon tidak mau. pemohon dan hakim pemutus sampai dengan tanggal 31 Mei pada akhirnya memutus kita pilot dengan alasan bahwa nilai ini masih ada perdebatan. Kalau pilot kan berarti mereka juga tidak dapat apa-apa kan? Enggak, kalau kepilitan kan seharusnya berujung pada pemberesan harta. Jadi proses PKPU ini sebenarnya kan perbedaan proses PKPU ini untuk perdamaian, restrukturisasi. Ya, Kalau pilot adalah ujungnya adalah sita aset, pemberesan namanya. Kenapa sampai saya katakan gitu ya? Mungkin saya keliru, tapi kan dari apa yang saya lihat, saya bolak-balik, saya mungkin hanya melihat gedungnya saja dari jauh. Sebenarnya sudah nggak ada kegiatan apa-apa dan nama Kramayuda itu sudah hilang sebenarnya. Makanya di pikiran saya, kalau ada uang 132 miliar, kenapa nggak dibagi saja? Masih banyak bagi saya ya. Soalnya kalau di pilot apa yang emang berarti masih banyak aset kali ya. Dan banyak yang mau beli gitu ya. Kita nggak tahu soal itu. Biarlah proses nanti bahkan berjalan. Tapi ya kita balik lagi ke apa yang seharusnya nih Pak Akbar. Yang menurut kita penting di sini. Betul. Saya rasa lengkap penjelasan Anda. Pak Teddy. Alah aku lah bingung gitu kan. Ini menarik nih, ini menarik ya. Jadi setidaknya juga terutama kepada mahasiswa Fakultas Hukum atau yang sedang ngambil magister atau bahkan doktor, ini kasus menarik nih. Tadi sudah dijelasin, tidak perlu saya ulang. Apa catatan Anda pada banyak bagian tadi? Iya. Jadi yang pertama Bang, saya mau tekankan apakah warga negara asing bisa di PKPU atau dipilotkan? Bisa Bang. Sepanjang dia memang punya aset atau memiliki transaksi yang ada di Indonesia. Itu jelas. Jadi saya sempat riset, memang ada putusan di tahun 2005 itu warga negara Korea dipilotkan di sini. Gitu ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah warga negara asing bisa dipilotkan sepanjang dia punya aset ya di sini, sepanjang ada kontrak di sini. Artinya perusahaannya ada. Ya kan, gitu kan. Bisa gitu. Yang kedua, pertanyaan apakah ahli waris bisa di PKPU atau dipilotkan Bang? Nah, saya mau masuk ke sini nih Bang. Karena di Undang-Undang Kepilotan itu sebenarnya mengatur namanya kepilotan harta peninggalan. Jadi memang Undang-Undang Kepilotan itu mendesain kalau bisa tanggung jawab itu selesai di pihak yang memiliki tanggung jawab, jangan turun ke ahli waris. Yang memiliki tanggung jawab maksudnya yang bertanda tangan. Yang bertanda tangan, yang punya kewajiban, yang menjadi pihak dalam perjanjian itu, dalam akta itu. Pada bagian ini saya harus memperjelasnya. Kalau kita di Islam itu kan, misalnya nih teman saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemarin meninggal 2 hari yang lalu. Meninggal dia dan anaknya mengatakan, dan mohon kepada para halayak yang hadir, kalau bapak saya ada utang mohon disampaikan kepada kami untuk kami selesaikan. Di bayangan saya berarti keturunannya beranggapan bahwa itu tanggung jawabnya. Dalam kasus ini ternyata enggak ya? Dalam kasus ini enggak Bang, karena beda Bang. Kepilotan ini kan perdata barat Bang, bukan Islam. Ya kan? Jadi mereka enggak benar loh Bang. Mereka itu individualismenya kan tinggi Bang. Jadi kalau bisa selesai di orang tua. Meskipun gitu ya, kalau si ahli waris menerima itu bisa turun ke ahli waris. Kan tadi berdasarkan penjelasan dari Bang Damianus belum ada kan, bahkan fatwanya itu baru Februari. Dia belum ahli waris pada saat itu. Dia belum ahli waris. Ya kan? Jadi gimana cara dia bisa dimintai pertanggungjawaban sedangkan dia sendiri belum resmi. Jadi warisan itu belum terbuka Bang untuk si ahli waris itu. Nah, pertanyaannya pada bagian ini saya harus mengurutnya pelan-pelan. Pertanyaannya pada bagian ini, kenapa hakim memutuskan itu? Bang, ini kalau kita ngomong di pengadilan kita Bang, banyak Bang kejadian yang begini Bang. Ini jujur, ini kita buka di Akbar Faisal Unsensor gitu Bang. Jadi 1 tahun Bang di pengadilan niaga itu bisa sampai ada 600 permohonan. PKPU maupun pilot. Saya bisa memprediksi Bang, 30% mungkin Bang, ada yang begini-begini Bang. Jadi saya
dari tadi ketika Bang Akbar mencoba untuk merasionalisasikan ini, saya bilang di pengadilan nggak pakai rasionalisasi yang berusaha dikejar oleh Bang Akbar ini kadang. Begitu ya? Begitu. Yang sinting gitu. Siapa? Gua atau proses di sana? Proses di sana lah. Oke. Iya. Sebenarnya juga saya dengar juga banyak seperti itu. Lanjut ya. Jadi yang seperti itu Bang. Jadi tadi saya bilang ahli warisnya belum terima. Gimana bisa masuk ke ahli waris, gitu kan? Harusnya cukup di hartanya si almarhum Pak Sarnubi dengan Pak Eka tadi kan, kan Pak Sarnubi sudah karena anak tunggal kan, turun semua ke Pak Eka. Harusnya kan harta warisannya Pak Eka itu yang dijatuhkan Pailit, nggak perlu masuk ke anak-anaknya gitu kan, kecuali anaknya sudah terima. Tunggu dulu. Jadi menurut Anda akta pemberian bonus 78 itu tidak berlaku pada Pak Eka? Berlaku pada Pak Eka, tapi tidak berlaku kepada Rosita dan Eri. Kenapa? Karena Rosita dan Eri kan belum terbuka warisannya. Oh, kalau pada bagian itu oke. Tetapi bahwa dia keturunan langsung dari Pak Sarnubi kemudian ke Pak Eka, berarti itu dia tetap bisa bisa dimintakan tanggung jawab ya? Bisa dimintai tanggung jawab gitu ya sebagai ahli waris kalau dia sudah terima warisannya. Dan yang kedua Bang, saya melihatnya ini nggak tepat kalau di PKPU kepailitan. Kenapa? Lu gugat lah. Iya kan Bang? Kan dia gugat juga ini. Ini beda Bang, gugatan perdata biasa harusnya Bang. Iya kan Bang? Harusnya di pengadilan maksudnya. Harusnya di pengadilan. Bang, kalau kepailitan PKPU ini kan orang jadi mati perdata Bang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Maju anggota DPR aja udah nggak bisa Bang. Betul. Kalau udah pailit ini. Dicabut kemerdekaan. Dicabut kemerdekaan secara keperdataan Bang. Jadi saya berpikir kalaupun misalnya diterima menjadi ahli waris nih ya, diterima harta warisan tadi udah terbuka buat mereka. Kalau misalnya ada yang tidak puas, yang tadi abang bilang orang Islam kan bilang ke saya gitu. Ini kan istilahnya udah jadi ke saya nih. Betul. Gara-gara dia udah terima kan. Kalaupun tidak puas, nggak masuk ke kepailitan Bang. Dia masuk gugatan dong. Ya kan. Jadi kalau saya melihat udah terlalu chaos nih gitu ya. Akrobat-akrobat dalam memaksakan supaya ini menjadi PKPU dan ujung-ujungnya pailit nih. Gitu, Oke. Bang. Sampai pada bagian itu. Tadi ada yang saya pertanyakan tadi. Ternyata Ibu Rosita Binte Putih dan Eri Risli itu pada akhirnya menerima tanda petik. Betul. Dan bersedia untuk membayar 132 miliar kalau saya nggak salah. 32 miliar. Dan itu pada saat posisi dia sudah sebagai ahli waris, ya. Sudah terima kan posisi ahli warisnya, penetapannya gitu ya. Ternyata ditolak oleh para pemohon PKPU ini. PKPU kedua kalau katakanlah seperti itu ya. PKPU atau PKPU kedua ya. Ya, para kreditur lah. Iya, para kreditur. Kita tadi sudah membahas siapa objek dari si penerima risiko itu. Sekarang di layer kedua ini, para penggugat ini. Wajar nggak sih mereka melakukan gugatan? Kalau saya bilang tadi ya, kalau dia merasa memiliki tagihan gitu ya, dia punya hak, tapi tidak melalui PKPU kepailitan ini Bang. Dia gugat di pengadilan negeri, bukan di pengadilan niaga. Iya kan? Karena kalau untuk kepailitan dan PKPU, saya lihat syarat itu belum terpenuhi. Harusnya masuk ke kepailitan harta peninggalan dia nggak lakukan, ya, karena mungkin bisa jadi lewat waktu. Karena ada syaratnya Bang, itu harus maksimal 90 hari sejak si pewaris meninggal. Dia nggak lakukan itu. Dan yang kedua, si pewaris ini kan belum terima Bang warisan itu. Jadi dia belum menerima warisan gitu kan. Jadi nggak bisa dimasukkan di situ. Gitu. Jadi cara yang paling tepat harusnya dia lakukan adalah dia gugat di pengadilan biasa, nggak melalui permohonan PKPU maupun kepailitan. Menurut Anda kenapa mereka para penggugat tidak melakukan itu? Karena kalau di gugatan biasa lama Bang. Harus banding, kasasi gitu kan. Kalau orang bilang cost of litigation-nya too high, terlalu mahal. Sedangkan kalau di sini Bang, selesai, cuma bisa kasasi. Kasasi pun ada syaratnya. Oke. Iya kan, jadi tindakan mereka ini kayak motong mungkin 60% proses kalau di perkara biasa Bang. Oke. Makanya mereka pilih ini gitu. Yang kita sayangkan sebenarnya kan kenapa pengadilan kok nggak pinter memilah ini gitu. Seolah-olah begitu yang abang bilang tadi, 500 sekian miliar gede nih gitu kan. Jadi diproses gitu. Harusnya kan dia jelas gitu. Dalam bahasa sehari-hari kita goyang juga Bang.
Oke, ke Damianus kembali saya. Ya. Sekarang prosesnya Anda berproses ya sekarang? Ya, saat ini kita pilot. Per tanggal 31 Mei kemarin. Sudah dinyatakan pilot? Kita dinyatakan pilot. Ya, yang kita sesalkan itu permohonan pilot ini seharusnya kan sebenarnya tidak pernah terjadi. Tidak boleh terjadi. Karena kita mau bayar tadi. 231 miliar itu kan final. Ini kan produk penetapan dari hakim pengawas yang final. Siapapun itu seharusnya tunduk. Entah itu tim pengurus, kreditur sendiri. Karena itulah fungsi hakim pengawas untuk menentukan kalau ada perselisihan tagihan, dialah yang menentukan. Pak, berapa tadi putusan dari pengadilan hakim pengawas itu? 132 miliar. Yang 200 berapa tadi? Kalau data mutasi rekeningnya tuh 232 miliar aliran dana. Ya. Kemudian diputuslah sama hakim pengawas. Ya. Jadi nilai utangnya adalah 132 miliar. Dan Anda mau bayar itu? Kami mau bayar. Udah diajukan permohonan berkali-kali sampai 3 kali untuk dilakukan pembayaran. Nah, persoalannya adalah dari tim pengurus itu pada awalnya menolak untuk merubah atau menetapkan daftar piutang sesuai penetapan. Tim pengurus itu maksudnya apa? Tim pengurus ini sebenarnya pengurus ini profesi yang diangkat oleh profesi yang memang dikhususkan untuk mengurus proses kepailitan dan PKPU. Kalau dalam PKPU disebut pengurus, kalau di proses kepailitan kan disebut kurator. Nah, inilah yang seharusnya mereka seharusnya independen, bertindak objektif dalam proses ini. Nah, hanya cuma karena sampai dengan putusan tanggal 31 Mei kemarin masih ada menurut dari hakim pemutus masih ada perselisihan, sehingga seharusnya tuh 270 hari terlewati baru kita bisa dinyatakan pilot, tapi kita dinyatakan pilot itu di tanggal 31 Mei di hari ke 268. Dan yang menariknya Bang, putusannya tuh sekitar jam 11 malam Bang. Emang ada persidangan jam 11 malam itu? Itulah yang terjadi, yang kami alami Bang. Siapa sih tim hukumnya? Apa namanya majelisnya pada saat itu? Nah, sebelum sampai ke situ Bang, ini ada menariknya, ada dissenting opinion nih Bang. Ada pendapat berbeda. Nah, hakim pemutus khususnya ketua majelis dan anggota satu ya. Ketua majelisnya namanya Pak Heneng dan anggota satu namanya Ibu Betsy. Itu yang menyatakan bahwa kita harus pilot. Nah, terus yang kedua adalah Pak Hakim anggota 3 namanya Pak Daryanto. Itu dalam dissenting opinion sama persis seperti yang dikatakan Pak Anggoro tadi. Beliau membuat pendapat yang berbeda bahwa perkara ini sejak awal itu tidak layak di PKPU. Tidak layak PKPU karena tidak mengenal dalam undang-undang kepailitan, tidak mengenal yang namanya PKPU ahli waris. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pertimbangan kedua adalah penetapan hakim pengawas dengan nilai 132 miliar dan kita sudah mau membayar, itu seharusnya final. Nah, memenuhi syarat pasal 259 Undang-Undang Kepailitan, di mana ada harta almarhum di Bang Bukopin yang nilainya tuh melebihi dari 132 miliar itu. Sehingga, jadi itu bisa dijaminkan bahwa bisa terbayarkan? Ya, karena memang pasal 259 dalam Undang Kepailitan mensyaratkan itu. Harus ada harta yang lebih besar. Nah, itulah mengapa menurut dari hakim anggota 2 yang memberikan dissenting seharusnya itu dikabulkan. Nah, tetapi yang menjadi persoalan dan menjadi sorotan kita adalah hakim ketua majelis dan anggota 1 ini. Artinya posisinya 21 ya? 21 sebenarnya. Ini di Pengadilan Niaga mana nih? Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Bang. Oke. Yang terhormat Ketua Mahkamah Agung, ini kami membicarakan apa yang sering dibicarakan di ruang publik. Nanti saya akan nyatakan di bagian penutup. Oke. Apa langkah Anda berikutnya? Sebagai pengacara ya? Sebagai pengacara nih. Saya sorry loh bro ya, ini saya berikan catatan kepada Anda nih. Saya tidak pernah menghadirkan pengacara yang sedang membela kasusnya di sini. Siapa? Makanya itu benar loh. Kami. Kenapa sampai saya betul-betul menganggap ini istimewa? Kami nggak pernah di sini. Tetapi karena itu tadi banyak pertimbangan. Namanya Kramayuda besar, kemudian namanya Pak Syarnubi Said besar, kemudian kasusnya unik, melibatkan warga negara asing, ya kan, dan uang yang dibicarakan juga gede, ya kan. Belum lagi soal perilaku dunia pengadilan kita, kan. Kalau itu sudah sering kami bicarakan di sini. Oke, sampai pada bagian ini, apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Kami tanggal 6 Juni kemarin, kami sudah mengajukan proses kasasi.
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa karena pada saat proses itu kami pernah mengajukan proposal perdamaian dan juga ditolak, sehingga syarat untuk mengajukan kasasi telah terpenuhi. Nah, makanya kami berharap ini proses ini dapat berjalan selanjutnya. Karena begini Bang, yang menjadi persoalan adalah putusan ini sangat tidak layak sekali. Putusan pilot ini sangat tidak layak. Pertama dijatuhkan di hari ke 268, padahal syaratnya tuh pilot itu hanya bisa dijatuhkan ketika 270 hari proses PKP ini terlewati. Artinya belum terlewati sebenarnya. Belum terlewati. Buru-buru ya. Buru-buru. Soalnya cuannya kelihatan besar juga bro di sini kan. Kita nggak tahu Bang. Terus yang kedua, seharusnya ada rekomendasi hakim pengawas dulu yang menetapkan bahwa nilainya terlewati dulu, baru hakim pemutus memutus pilot. Oke. Saya mau tanya pada bagian ini kepada Anda sebelum saya ke Mas Teddy. Sebenarnya secara nilai, secara angka, Kramayuda 3 berlian sekarang ini sebenarnya tinggal berapa sih sekarang nilainya? Value-nya seperti apa sekarang? Kalau itu saya nggak bisa jawab Bang. Saya cuma kalau kita berbicara soal ini, sebenarnya kan kalau kita lihat. Kenapa sampai saya bertanya begitu? Karena kan di bayangan saya harta Ibu Rosita dan Eri sebagai ahli waris. Meskipun mungkin dia punya usaha lain di Singapura, tapi kan saya yakin itu induk utama hartanya itu berasal dari Kramayuda. Maka kemudian saya bertanya, penonton saya biasanya suka pada angka-angka yang besar. Setidaknya membayangkan ternyata banyak kali uang yang sedang kita bicarakan gitu loh. Kalau kita balik lagi, mungkin saya bisa menjawab secara sederhana adalah, kalau kita balik lagi dengan nilai utang yang sudah ditetapkan, hartanya tentunya lebih besar sehingga tidak layak di PKPU Bang. Prinsipnya sebenarnya seperti begitu. Artinya Anda yakin bahwa Kramayuda masih besar sebenarnya, meskipun sudah dipilotkan? Ya, kalau dibandingkan harta peninggalan, ya hal sederhana aja yang tadi saya sebutkan, bahwa ada nilai tabungan atau di rekening almarhum Pak Eka yang nilainya lebih besar dari 132 miliar. Ya, seharusnya dicabut aja atau damai aja, selesai. Iya, sudah selesai. Iya, seharusnya selesai. Itu pikiran Anda. Ya. Tapi tampaknya pikirannya mereka ini bisa dapat lebih banyak lagi nih. Proses hukum Bang, seharusnya kan apa yang seharusnya kan Bang. Ya seharusnya kan begitu. Mas Teddy. Siapa? Coba jelaskan kepada kami secara akademik supaya kemudian ada nilai yang kita bisa dapatkan dari kasus seperti ini. Apa yang kita bisa catat sebenarnya? Kan ada banyak kasus tadi nih. Betul. Ada banyak ada banyak lempengan masalah. Di mana kemudian ini bisa menjadi satu kajian tersendiri ya. Betul. Dan lagi-lagi itu saya jujur saya tertarik dengan yang namanya Kramayuda. Karena dulu itu besar banget bro. Iya. Dulu kira-kira ya mungkin meskipun tidak sama, tapi itu bisa berhadapan-hadapan dengan Astra waktu itu. Astra ya. Besar gitu ya. Jelaskan sama kami, apa catatan penting Anda dari kasus ini yang kemudian kita bisa belajar. Pertanyaan paling akhirnya adalah lagi-lagi perilaku pengadilan kita, sistem peradilan kita. Benar nggak harusnya diputuskan setelah 270? Sebelum 270 ini ternyata di hari ke-268 jam 11 malam Bang. Jam 11 malam. Jadi dicari betul gitu kan. Betul. Ini bukan yang pertama. Betul. Saya bohong kalau saya katakan ini yang pertama saya dengarkan. Sering saya dengarkan. Tapi karena kita bicara soal itu maka kita bahas. Apa catatan Anda Mas Teddy? Kalau saya lihat Bang, ini banyak yang dipaksakan. Itu catatan tuh. Mulai dari membuktikan syarat PKPU itu. Seperti tadi kan dikaitkan ke ahli waris. Ada jalur yang lain dipaksakan ke sini. Gitu ya. Kemudian kewajiban atau utangnya belum jelas atau tidak sederhana dipaksakan juga. Ketika berproses Bang, karena PKPU tadi sudah disampaikan oleh Pak Damianus tujuannya buat perdamaian, kan ada diskusi ini, ada pembahasan berapa sih sebenarnya utang yang harus ditanggung ini. Kalau saya dengar dari Pak Damianus juga tadi kan sudah ada penetapan dari hakim pengawas menyatakan utang sebenarnya 130 sekian miliar. Ya 132. 32. Tapi itu ditolak. Terus dipaksakan lagi untuk masuk ke kepailitan. Padahal tadi Pak Damianus bilang waktunya masih ada, tapi seolah-olah sudah diputus di saat itu, gitu kan? Masih jadi, ada ya 2 hari lumayan kan itu. 2 hari, iya kan? Tapi malah dicari waktunya jam 11 malam gitu. Iya, jam 11. Emang waktu itu emang ada sidang ya? Ada Bang. Malam itu? Kita menunggu dari jam 3, schedule-nya sebenarnya jam 3 sore, tapi ya begitu. Bang. Lanjut. Jadi pertanyaannya Bang, ini dipaksakan. Nah, yang menarik tadi Pak Damianus agak puji kita dikit Bang. Ternyata ada hakim yang dissenting dan katanya sama dengan pendapat kita. Henang Pujadi.
Heneng Pujadi itu ketua majelisnya. Yang disenting ketua majelisnya itu Dewa Ketut Kartana. Pak Dewa kebetulan mutasi di bulan Desember kemarin sehingga digantikan oleh Pak Daryanto. Jadi Bang, menariknya nih Pak Daryanto sebagai hakim anggota 2 ini adalah hakim yang baru, bukan memutus perkara PKPU di awal ya. Ini benar-benar hakim yang masuk untuk menggantikan Pak Dewa yang mutasi. Jadi memang pikirannya masih objektif nih kalau menurut pandangan kami ya, Bang. Makanya beliau kan memutus bahwa sejak awal memang perkara. Ini Pak Daryanto yang disenting. Yang tidak disenting adalah Pak Heneng dan Ibu Betsy. Pak Heneng Pujadi anggota 1 dan Ibu Betsy Siske Mano. Iya. Oke, saya ulangi lagi. Ya. Ketua majelis awalnya itu adalah Pak Dewa Ketut Kartana, tapi pada Desember tahun 2023 itu dimutasi ke tempat lain. Digantikan oleh Pak Daryanto. Ya. Dan dia Pak Daryanto menjadi anggota 2. Anggota 2. Ya. Ketuanya adalah Pak Heneng Pujadi. Ya, anggota satunya Ibu Betsy. Oh, jadi bergeser. Dan yang ternyata disenting itu adalah Pak Daryanto yang baru masuk. Yang baru masuk. Oke. Kita sudah menyebutkan nama-nama. Anda tahu apa maksud saya? Lanjut. Ya. Jadi saya balik lagi nih Bang. Artinya ada nih pemikiran yang sebenarnya merasa bahwa ini kayaknya dipaksain gitu ya Bang. Oke. Iya kan? Terasa kok itu? Terasa kan? Dan bukti ternyata itu dirasakan oleh satu anggota majelis juga. Gitu ya. Dan ini kan sebenarnya hal yang kasat mata gitu Bang. Gitu. Jadi catatan saya di sini adalah proses ini gitu ya, agak dipaksakan dalam pembuktiannya gitu ya. Bahkan menurut saya banyak melanggar Undang-Undang Kepailitan nomor 37 2004 itu sendiri Bang. Gitu kan? Jadi saya mau mengarahkan bahwa jangan sampai ke depan ada seperti ini lagi Bang. Karena putusan ini kan dia harus terkasasi nih Bang. Ya kan? Pak Damis bilang udah harus kasasi. Harusnya kan kayak gini udah gak perlu terjadi Bang. Supaya orang itu juga ke pengadilan itu mendapatkan keadilan. Kalau kayak gini kan orang jadi kayak dipaksa gitu ya. Kalau sekarang orang-orang mencari kesempatan aja. Belok kiri atau belok kanan kan belok kiri, belok kanan. Makanya saya kalau boleh suggest ke Pak Damianus, ya hakim-hakim yang sudah disebutkan tadi kita coba laporkan ke badan pengawas, laporkan ke KY gitu kan. Supaya bisa dieksamin gitu, bisa dieksaminasi nih Bang. Dinilai perilaku-perilaku ini kan. Jadi ke depan jangan ada lagi yang seperti ini kan, kasat mata sekali loncatan-loncatannya itu loh Bang. Yang loncatan itu kan dipaksakan. Itu sih Bang catatan aku Bang. Tampaknya sudah ada clue yang bisa kita pakai, bukan clue, malah kesimpulan sebenarnya bahwa civil society, publik kita semuanya sebagai pengguna jasa negara pada kewenangan hakim itu tadi, pada berbagai level pengadilan, kita harus ternyata berbuat. Ada banyak orang menggunakan kata melawan, tapi kita berbuat agar kemudian karakter hukum kita itu menjadi bermartabat. Ya dalam banyak kasus gitu ya. Ini salah satunya adalah kasus ini yang kebetulan saja adalah kliennya Anda. Saya sekali lagi para pemirsa telah berusaha untuk mengundang si para pemohon, tetapi sampai kemudian berhari-hari kami tidak mendapatkan jawaban. Pak Teddy dan Pak Damianus, terima kasih ya. Anda menggeser sedikit posisi Akbar Faisal Unsensor. Ya, tidak pernah kami melakukan ini. Pada banyak kasus pada skop yang besar kita sering membicarakannya, tetapi langsung pada case ini pertama kalinya. Kenapa sampai saya tertarik itu tadi saya sudah sampaikan berkali-kali. Pemirsa, inilah wajah kita sehari-hari di hadapan sebuah kata yang seharusnya sudah final bernama keadilan. Negara yang berkarakter itu adalah negara yang tak lagi membicarakan tentang kemana keadilan itu dicari, bagaimana rasa adil itu bisa didapatkan, dan kepada siapa kami harus menyerahkan seluruh proses keadilan itu diciptakan. Begitu kira-kira kesimpulan dari banyak buku yang saya baca. Tapi hari ini ternyata kita tidak seperti itu. Lagi-lagi di luar sana, di luar dari tempat saya ini, itu terjadi di banyak tempat. Ya, tidak punya pilihan kita kecuali kita harus memperjuangkannya. Dan dalam hal ini ada sebuah kasus di mana mereka saling menggugat. Sebenarnya orang-orang yang dulu bersahabat. Pak Syarlubi Said sebagai pemilik dan pendiri Kriyamayuda membuat akte atau pemberian bonus itu kan atas dasar rasa sayang pasti kepada anggota keluarganya dan kepada sahabatnya, hingga kemudian bersedia menyerahkan 18%. Besar itu 18%.
Nah, maka kemudian kami angkat ini sebagai bagian dari proses belajar kita. Lagi-lagi ini sesuatu yang baru bagi kami sedang belajar tampil dengan wajah membicarakan tentang keadilan. Tapi kami tidak akan pernah menghindar, sebab ini adalah bagian dari yang kami perjuangkan di forum saya Akbar Faisal Unsensor dan juga di lembaga saya bernama Negara Institute. Terima kasih telah menyaksikan percakapan dan kasus ini.